Aku haramkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Ngacak-ngacak perasaan, hati, kehidupan, keperawanan anak gadis orang. Ya enak Waduh. bener diperawanin demi kenikmatan. Waduh. Ya, daripada orang yang garap mendingan lu yang garap. Berarti ini orang sebenarnya penjahat kelamin, tapi sok-sokan nikahin tapi nggak tanggung jawab. Nikah jangan main-main ya, ini habib-habiban nih manusia. Tapi sebenarnya ini iblis ngaku-ngaku cucu nabi. Nabi itu dari ribuan tahun yang lalu ya. Lu tahu dari mana kalau lu ada tetesan nabi ha? Sekarang stop deh di negara Indonesia ini main habib-habiban, gus-gusan ataupun yang lainnya bla 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 yang mengatasnamakan agama Islam. No. Jangan percaya. Kelakuannya aja nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama Islam, khususnya di ayat-ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jauh banget. Dihimbau untuk para lawyer seluruh Indonesia, coba bantu nih pasal untuk perlindungan perempuan ya, perlindungan perempuan buat Dehelwa. Coba turun kemanusiaannya, jangan sampai diacak-acak sama laki-laki modelan macem si habib-habiban palsu ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan Dehelwa cepat selesai masalahnya. Orang yang kayak mereka itu yang mengaku habib-habiban, udahlah jangan ada lagi di Indonesia ini. Itu bullshit. Kak, foto-foto postingannya kok ditarik? Itu nggak tahu, itu nggak tahu. Aduh, kemarin menipu umat ya, sekarang menipu wanita. Woi Bu Jerry, boleh celup sendiri Bahar. Mana ada yang namanya Juria Rasulullah itu menipu umat, menipu perempuan Bahar. Nggak ada. Jadi nanti banyak ini diserang sama kelompok Kadarun nih, sama Mukibin pasti. Woi Bahar. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, seperti itulah. Ya, kau jual nama baginda Rasulullah, ya, manusia paling suci di muka bumi, kau jual demi kepentingan perut dan birahimu Bahar. Memang kau dari golongan jin atau setan, kau memang Bahar. Weh Bu Ceri, boleh celup sendiri Bahar Smith. Dan inilah seperti yang dilakukan oleh seorang ulama Nusantara pribumi tetapi mengekor kepada orang-orang Timur Tengah, yaitu dia melakukan pencabulan terhadap santrinya tapi ngakunya sudah menikah secara gaib dan seterusnya. Nah, karena orang-orang Arab itu sangat suka berzina, dengan upaya melegalkan perzinahan itu dengan mengotak-atik syariah dan fikih dan lain sebagainya, maka ketika mereka melakukan kunjungan ke luar negeri pun, maka yang mereka lakukan itu adalah seperti itu. Makanya Puncak kemudian berubah menjadi kawasan wisata seksual untuk orang-orang Timur Tengah. Jadi Baraya yang orang Puncak, Baraya yang orang Bogor, orang Cianjur, orang Subang, orang wilayah sekitar situ, Baraya tentu saja mengetahui bahwa di Puncak itu banyak sekali orang-orang Arab berseliweran. Rumah makannya pun banyak yang diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Makanan Arab di sana itu melimpah, hotel-hotel penuh dengan orang Arab, villa penuh dengan orang Arab. Khususnya kalau misalkan di Timur Tengah lagi musim panas. Dan di sana itu, coba Baraya cek, kebanyakan orang Arab itu laki-laki, perempuannya justru jarang atau sedikit. Kenapa? Ya karena banyak laki-laki yang sengaja datang ke sini untuk bukan hanya berwisata, tapi juga berwisata seksual. Maka di sana, satu-satunya hal yang harus mereka benahi adalah bagaimana caranya agar kemaksiatan, perzinahan, dan perselingkuhan yang mereka lakukan itu sesuai syariat Islam, sesuai hukum Islam. Maka kemudian dicari-cari caranya. Cara yang paling dekat itu yaitu nikah mut'ah. Jadi, cari perempuannya, cari wali palsunya, cari hakim palsunya, penghulu palsunya, dan semua birokrasi palsunya sudah disiapkan, kemudian mereka akad nikah. Ya, cuman untuk itu aja gitu. Jadi perzinahan di mana-mana terjadi, di Amerika Serikat terjadi, di Eropa terjadi, di mana-mana. Tapi kalau misalkan orang Timur Tengah, itu perzinahannya itu harus dilabeli Islam dulu. Begitu. Jadi harus ada upacaranya dulu. Gak apa-apa penghulunya palsu, gak apa-apa walinya palsu, gak apa-apa saksinya palsu, gak apa-apa. Yang penting itu sesuai syariahnya sudah memenuhi ketentuan. Begitu. Apa yang terjadi setelah itu? Ya
Cukup sebut Pak Bahar dan Mas Elham. That's it, enough, nggak perlu ada tambahan apapun. Gue tuh gak sampai hati buat nyebutin kata Gus ataupun kata Habib di depan nama mereka. Karena menurut gue panggilan itu cuma layak untuk dikasih sama seorang pendidik, seorang guru yang salih, baik, pintar, dan layak buat jadi panutan. Menurut gue ketika panggilan-panggilan kehormatan itu masih kita kasih untuk orang-orang yang kontroversial, apa kita nggak berpikir bagaimana keadaan korban yang udah dizalimin sama mereka? Guys, Mamski lagi ngeliatin kasusnya Helwa melawan mantan, belum mantan ya, belum cerai ya, sama si itu loh yang namanya HBS, tahu kan? Dan sekarang nih istri pertamanya HBS datang juga ke podcastnya Dr. Richard Lee, karena kemarin kan Helwa sama mamahnya yang diwawancara. Nah sekarang ini istrinya yang speak up. Mamski lagi dengerin. Guys. Harus memilih. Istri pertama yang harus memilih. Ada memang yang seperti itu juga, tapi kan pernikahan juga ini kan, suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus Suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? ada izin istri Nggak pertama? juga sih, nggak juga. Kalau itu, kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng biar sah juga nih, istri kedua, ketiga, maksud secara negara mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, mohon maaf ya, saya belajar ini sekali lagi ya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh. 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 Kalau nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh. Mana boleh? Sah kan? Tetap sah. Tetap sah. Sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan. Itu Nggak hoax. juga sih, nggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. Kalau ilmu yang sebenarnya Kak, yang harus memilih. Aduh, ngeri. Maaf banget nih, istri pertama sah dari mananya? Secara orang-orang yang perempuan-perempuan dinikahin siri, anaknya itu nggak berhak mendapatkan warisan, nggak bisa dianggap sebagai anak kandung karena nggak punya akte kelahiran. Sah dari mananya? Nggak ada sah-sahnya dong kalau begitu. Buktinya itu si Helwanya aja bisa ditinggalin begitu aja. Setahu saya ya, pernikahan yang sah itu apabila sudah dilakukan dengan peraturan agama masing-masing untuk di Indonesia. Jadi harus memilih salah satu agamanya dan juga harus terdaftar di KUA. Begitu mbaknya. Kalau nggak ada pendaftaran di KUA, gimana kita mau mengurus legalitas perkawinan kita? Bagaimana kita mau mengambil tindakan apabila terjadi KDRT atau perbuatan yang semena-mena, ditinggalin, nggak dinafkahin lahir dan batin. Kita mau ngadunya kemana kalau nggak punya itu buku nikahnya? Tapi ya udahlah ya, gue nggak ngerti jalan pikiran mbaknya. Ini gue mau lanjut lagi dengerin statement kamu ya, yang berikutnya nih mbak. Awal agak renggangnya juga dok Habib sama Helwa ini. Jadi posisinya dia lagi hamil, dia keluar ketemuan sama artis. Dia keluar ketemu sama artis. Tolong dibuktinya mbak, kalau enggak ini juga bisa menjadi fitnah. Terus? Posisi nggak pakai kerudung gitu. Itu Habib ngerasa kesel. Maksudnya udah dinasehatin berkali-kali, mau keluar, mau ketemuan sama siapapun terserah. Yang penting pakai hijab gitu. Nah dari situ Habib mulai kayak berkurang dinasehatin terus soalnya, tapi nggak didengar gitu. Ini yang ngomong kan harusnya Habibnya ya, bukan kamunya loh mbak. Karena ya kita mau dengar dari dan mau lihat ekspresi muka Habib gitu loh. Terus. Masalah ini viral, ada komplain dari istrinya Habib. Langkah sendiri dari Habib sendiri maunya bagaimana Kak? Nah, sebenarnya Habib, saya sih yang kesel di sini ya dok ya. Saya maksudnya sampai saya pengen laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa, anak saya yang urus. hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak, saya biasa urus anak. Bisa. Nggak perlu dipusingin kalau itu. Yang penting ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Itu ibu kandungnya melahirkannya, yang menyusuinya, darah dagingnya. Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung? Ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus.
Tar dulu deh Mbak, ini Mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini Mbak? Kok jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si suami Mbak. Terus ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu ada fotonya, gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya, kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium? Ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan, yang ngomong bicara fotonya kok Mbak. Fotonya semua berbicara. Sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat Mbak kasih tahu cuma 3 transferan. 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Helwanya sendiri buat pemulihan jahitannya, pemulihan dia untuk mental, fisik dan semuanya. Ibunya juga yang menjaga di rumah itu. Ini udah nggak benar dari awal deh. Udah nggak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istrinya terus, istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Waduh. Masih Mamski pantau ya guys kasus ini. Tolong kasih masukan ke aku ya apabila ada berita-berita baru, info-info baru dari kedua belah pihak. Gue sih kasihan sama si Helwanya sih, jujur aja. Biarpun juga sedih ngeliat istri pertama, tapi kayaknya istri yang pertama ini kok nggak bisa mikirin gitu loh. Pertama ya, orang hamil itu nggak gampang kan. Ya, itu satu. Kedua, melahirkan aja tuh udah ada baby blues guys. Hormonnya udah lagi yang naik, turun, drop. Kayak apaan tahu. Terus juga dari foto-fotonya Helwa, sorry gue lebih percaya si Helwa sih. Asli, dia mah kayak bener-bener udah dikasih janji-janji surga gitu loh. Kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata gak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin. Kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin, ya udah lapor aja lagi. Kan nanti lapor melapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi, malah lebih enak. Helwa keluarin semua bukti-buktinya gitu ya, pada saat dari awal kronologis. Apa aja yang dijanjiin, apa aja yang udah diberi, apa yang nggak dapet, kayak gitu. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah, berarti boleh dong, berarti sah dong, berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain? Terus anaknya mau kamu yang piara, nggak bisa begitu, nggak sembarangan, nggak bisa seperti itu. Atas dasar apa? Bilang bohongnya, bohong harus dibuktikan loh. Jangan cuma dengerin omongan, kamu percaya telan semua. Terus bukti dari si wanita yang kata kamu syah sebagai istri tadi, kamu gak mau dengerin satupun. Harus dengerin juga apa aja. Dan harus bisa punya empati juga, menempatkan diri. Sebagai perempuan, harus lebih punya empati lagi. Memang kita semua punya kebutuhan finansial ya Mbak, dan juga status ya sebagai istri. Mungkin Mbaknya takut dipisahkan dan tidak mendapatkan apa yang udah Mbak dapatkan selama ini. Tapi kita juga harus ada empatinya juga gitu sama perempuan-perempuan yang udah dijanjikan macam-macam oleh pasangan kita. Dulu Mbak saya cerai sama mantan suami saya karena kasus kayak begini. Yang saya hajar bukan perempuannya, suami saya, mantan suami saya. Dia yang beneran abis dia sama aku. Kenapa? 1 juta perempuan mau deketin, kalau laki-lakinya bener mah nggak bakalan kejadian. Jadi saya nggak mau capek-capek nyerang 1 juta orang. 1 aja, kalau emang udah nggak bener, bye. Kayak gitu. Untuk Helwa semangat terus ya sayang. Mamski akan pantau terus kasus ini. Kamu nggak usah takut. Aku akan selalu speak up, dan mohon maaf untuk yang istri pertama. Memang kamu kuat banget mentalnya, tapi tolong ada empati juga.